Assalamualaikum sahabat AW Kertapati. Residipis yang bernama Bahar bin Smith yang kena kasus dugaan pemukulan pengeroyokan yang terjadi di wilayah Tangerang beberapa saat yang lalu sudah ada tahap penyidikan. Dan pada tanggal 30 Januari 2026, residipis saudara Bahar bin Smith ini resmi ditetapkan sebagai tersangka. Seperti yang saya bacakan dalam surat yang dikeluarkan oleh Resor Metropolitan Tangerang Kota yang ditujukan kepada istri dari Kang Rida Banser, Mbak Fitri Julita. Kemudian dalam suratnya ini, Resor Metropolitan Tangerang Kota, perihal surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan atau SP2HP yang ke-20. Dan dari rujukan yang pertama Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, kemudian pasal 144 huruf 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP, kemudian pasal 365 KUHP dan atau pasal 170 KUHP dan atau pasal 351 KUHP junto pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kemudian laporan polisi nomor LP-B-1395- Romawi 9/2025 SPKT Polres Metro Tangerang Kota Polda Metro Jaya tanggal 22 September 2025, kemudian surat perintah tugas penyidikan nomor SP Tugas 272 Romawi 9 Res .1.24 2025 Reskrim tanggal 23 September 2025, kemudian surat perintah penyidikan nomor SP Sidik /272 Romawi 9 Res .1.24 2025 Reskrim tanggal 23 September 2025, surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan yang ke-19 nomor B 2046 Romawi 12 Res .1.24 2025 Reskrim tanggal 23 Desember 2025. Sehubungan rujukan tersebut di atas, diberitahukan bahwa kepada perkara dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan atau pengeroyokan dan atau penganiayaan junto turut serta melakukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 365 KUHP dan atau pasal 170 KUHP dan atau pasal 351 KUHP junto pasal 55 KUHP yang saudari laporkan kepada penyidik telah melakukan sebagai berikut. Artinya yang melaporkan adalah istri dari Kang Rida. Dan yang pertama, Kepolisian Resor Metropolitan Tangerang Kota sudah menggelar perkara untuk menetapkan status Saudara As-Sayyid Bahar bin Smith alias Habib Bahar alias Ali bin Smith sebagai tersangka. Yang B, mengirimkan surat panggilan tersangka yang pertama kepada Saudara Bahar bin Smith alias nggak jelas ini karena malas nyebutinnya, untuk diperiksa sebagai tersangka pada Rabu tanggal 4 Februari 2026 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Artinya, kasus dugaan pengeroyokan, penganiayaan terhadap saudara kita, Kang Rida Banser, sudah pada tahap penyidikan dan sekali lagi, residipis bernama Bahar bin Smith ini ditetapkan sebagai tersangka dan akan dipanggil. Panggilan yang pertama nih ya, tanggal 4 Februari 2025. Kalau misalkan tidak hadir, ya akan dipanggil lagi yang kedua. Kalau tidak hadir lagi, comot secara paksa. Artinya,
kita harus optimis lah sekarang ini, mengapresiasi langkah-langkah kepolisian yang mungkin Anda di benak Anda, ini pasti, apalagi kalau dengar nama residivis Bahar bin Smith, pasti juga mentok. Kali ini saya meyakini bahwa residivis Saudara Bahar bin Smith tidak akan lari dari jeratan hukum. Memang mau dibikin apa negara ini? Hukum bisa dipermainkan oleh imigran keturunan Yaman yang ngaku-ngaku cucu Nabi, tapi kelakuannya dari mulai memperlakukan wanita seenaknya, trot sana, trot sini, jancuk itu, gak tanggung jawab. Kemudian pemukulan terhadap anak di bawah umur beberapa tahun yang lalu. Kemudian cara bicara di panggung, ngaku-ngaku cucu Nabi tapi mulutnya tidak bisa dijaga. Ini bukan soal oknum Habib, bukan oknum Habib. Ya, cerminan Ba'alawi sekarang ya hari ini seperti yang Anda lihat. Kelakuan si residivis Saudara Bahar bin Smith. Kalau kita bicara oknum, oke lah. Tapi kalau oknum itu, sekali lagi, tindakannya ya saya pikir cuma sekali dua kali. Bahkan mungkin 3 kali berhenti, tobat. Ini kan enggak. Terus saja diulang-ulang. Tersangkut lagi tindak pidana, tersangkut lagi tindak pidana. Residivis yang bernama Saudara Bahar bin Smith ini. Hari ini tidak bisa si residivis Bahar bin Smith ini lari dari jeratan hukum. Saya yakin sekali. Ini bukan omon-omon kepolisian khususnya Resor Metropolitan Tangerang Kota. Saya yakin sekali. Bapak-bapak polisi sana sekali lagi patut kita apresiasi dan kita acungi jempol. Bahwa tidak semua APH atau aparat penegak hukum, kalau kita bicara masalah konteks di Polres, melakukan hal yang sama. Artinya diduga ada oknum kepolisian yang bekerja sama dengan Ba'alawi, tapi ini ditujukan dengan serius oleh Resor Polresta Tangerang Kota. Kita tahulah residivis kambuan yang bernama Bahar bin Smith ini, sekali lagi ya, Anda sebagai orang yang ngaku-ngaku sebagai durian Nabi, di dalam darah saya mengalir DNA cucu Nabi, di dalam diri saya mengalir darah kemuliaan Rasulullah Muhammad SAW. Tapi bacotannya, perilakunya, tindak tanduknya, bahkan di-share, dipublish, dan dilihat banyak orang, dari mulai anak kecil, anak muda sampai orang tua, tidak bisa menjaga mulutnya, tidak bisa menjaga kemaluannya, trot sana, trot sini. Ini bukan ngarang-ngarang terus, itu kan oknum. Jangan Anda samakan semua Ba'alawi seperti itu. Nah, kalau dia tidak mau disebut oknum, akhirnya kita ini mengeneralisir semua Ba'alawi kelakuannya seperti itu. Nah, sekarang orang-orang Ba'alawi yang kalau memang dia baik, dia santun, berakhlak mulia, bukan cucu Nabi ya, seperti akhlaknya Rasulullah Nabi Muhammad SAW, kenapa tidak bisa mencegah kelakuan si residivis bernama Bahar bin Smith itu untuk tidak melakukan hal-hal yang bersinggungan, yang melawan hukum, apalagi melanggar hukum? Kenapa Ba'alawi yang lain mendiamkan? Itu kan menjadi pertanyaan kita semua hari ini, dan belum terjawab sampai hari ini. Jadi Anda itu ya, residivis Bahar bin Smith, di mana kejuhutan dan ketakwaan Anda itu sebagai seorang yang ngaku-ngaku cucu Nabi gitu loh. Coba kita bayangkan sekali lagi ya.
Kang Rida Banser sebagai seorang muhibin pada waktu itu ingin cium tangan kepada Bahar bin Smith. Tapi kenapa dianggap provokasi? Dianggap sebagai penumpang gelap dalam acara itu, waktu acara di Tangerang itu, dan akan dikeroyok oleh beberapa muhibin. Dan anehnya lagi, saking benar-benar Pak Alawi itu memang runway, orang duwe isin, orang duwe rai, orang duwe utak, masih saja residipis saudara Bahar bin Smith itu berkoar-koar di sosial media, playing victim, memutarbalikkan fakta. Dan pada perkembangannya, saya pernah juga bicara dengan Tubagus Mogi, ada juga Gus Irfan Mesi, dan Gus Irfan Mesi ini sudah berkoordinator dengan seseorang di Tangerang yang punya pengaruh di Banser, di Ansor di sana, bahwa memang kepolisian di sana, di Resor Metropolitan Tangerang Kota ini memang akan menjatuhkan residipis Bahar bin Smith sebagai TSK. Ini sudah lama, kurang lebih 2-3 bulan yang lalu, Desember ya. Kami pun juga pesimis dengan informasi tersebut. Tapi, sekali lagi, apa iya Kepolisian Republik Indonesia yang sudah dibentuk oleh pemerintahan Bapak Prabowo, ada komite mengenai bagaimana kepolisian ini direformasi kinerjanya, disaring SDM-nya, yang memang betul-betul berkomitmen menjaga masyarakat agar tetap nyaman, tenang, aman, tidak diganggu dengan beberapa hal yang akhirnya dikriminal, misalkan dibegal atau ditindak keras lainnya. Apa ya akan terus seperti itu Kepolisian Republik Indonesia ini? Ini sudah zaman terbuka. Nah, makanya kenapa saya bicara sok-sokan, misalnya kalau mungkin Anda yang tidak setuju dengan pendapat saya, cari muka lo. Sekarang mengatakan polisi baiklah, loh ini kenyataan. Kita juga harus mendukung kepolisian dong. Nah, kalau tidak ada gerakan dukungan kepada kepolisian terhadap konteksnya ya, peristiwa yang diduga menjadi peristiwa pengeroyokan, penganiayaan oleh residipis saudara Bahar bin Smith dan muhibinnya ini, kemudian sekarang kepolisian sudah bertindak meluruskan, tegak lurus yang benar-benar, yang salah-salah. Dan saudara residipis bernama Bahar bin Smith sudah naik pada tahap penyidikan dan dijadikan tersangka. Ya kita harus apresiasi dong kinerja polisi hari ini. Begitu loh. Nah, yang menjadi pertanyaan saya sekali lagi, atau mungkin pertanyaan Anda, apakah ini tidak hanya akal-akalan saja? Kita harus tetap sekarang positif. Karena selama ini, Anda tahu kan, beberapa kasus yang saudara residipis Bahar bin Smith ini tersandung kasus pidana, tapi sampai hari ini kan mentok sebagai saksi terlapor kan. Coba Anda lihatlah, saya juga beberapa konten juga membahas mengenai si residipis Bahar bin Smith ini. Ini bukti bahwa komite yang dibentuk oleh Presiden Prabowo mengenai reformasi kepolisian, ini salah satu bukti nyata bahwa hari ini diduga Mbak Alawi sudah tidak bisa lagi bermain-main dengan oknum kepolisian untuk melindungi para Mbak Alawi yang tersandung kasus pidana. Contohnya di Tangerang ini. Ini bukti. Dan mari kita dukung. Dan inilah saatnya, momentum yang sangat mengenaskan buat para klan Pahlawi imigran dari Yaman yang mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi, mengaku-ngaku darahnya lebih mulia,
tapi kelakuannya bangsat ini, hari ini tamat riwayatnya. Kepolisian tidak bisa lagi dimain-mainkan oleh kelompok imigran Yaman numpang hidup di Indonesia ini. Sekarang tidak bisa lagi. Kemarin oke lah, ada Lutfi bin Yahya. Sekarang nggak bisa. Lutfi bin Yahya udah tua, udah nggak bisa lagi, energinya udah habis. Makanya saya ingatkan sekali lagi, para Alawi yang masih muda-muda ini, Anda jaga mulut Anda jaga selangkangan Anda jaga kelakuan Anda. Kalau macam-macam lagi seperti residivis Bahar bin Smith ini, ya lihat aja nanti. Ini tidak main-main loh ya. Jelas ini ada suratnya, jelas ini ada keterangan resminya bahwa hari ini sekali lagi Ba'alawi sudah tidak punya daya apa-apa, sudah tidak bisa bermain macam-macam dengan oknum-oknum polisi agar kasus-kasus yang kasus pidana terutama kepada Ba'alawi ini tetap akan ditinjak lanjut hingga tuntas. Saya pikir itu aja, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.